Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Mutiara Hanum dengan NIM 4022000054. Di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah. Berawal dari Nabi Muhammad dan kaumnya berhijrah ke Mekah dengan tujuan beribadah haji. Di saat ingin bepergian, Nabi Muhammad melarang kaumnya untuk membawa senjata tajam dan hanya diperbolehkan membawa pedang dan hewan. Pedang digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Tetapi di sisi lain, kaum musyrikin atau kaum Quraisy Mekah ternyata telah mengetahui rencana kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka bertekad untuk menghalangi beliau. Nabi Muhammad dan kaum muslimin akhirnya menggunakan jalan lain dengan berjalan mengitari pegunungan. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka sampai di Hudaybiyah. Di sini mereka bermusyawarah atau berunding untuk mengutus Utsman bin Affan. Hanya Utsman bin Affan saja yang beribadah umroh, agar tidak ada kesalahpahaman antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Kaum musyrikin atau ketika tiba di Mekah, Utsman segera menemui perundingan yang alot. Sekalipun banyak pembesar kaum Quraisy seperti Abu Sufyan adalah kerabat Utsman, izin bagi rombongan Rasulullah untuk masuk Mekah tetapi tidak diberikan. Menyadari situasi yang semakin genting, kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk membahas perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Perundingan Suhail dengan Nabi Muhammad yang disaksikan oleh para sahabat tersebut berlangsung lama. Apalagi Suhail ngotot menyadarkan poin yang tidak bisa ditawar, seperti rombongan Rasulullah harus kembali ke Madinah dan baru boleh datang ke Mekah untuk umroh pada tahun berikutnya. Akhirnya dalam perundingan tersebut muncullah kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun inti isi perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, warga selain Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, namun diperbolehkan kembali lagi ke Mekah setahun setelah perjanjian itu.